Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 20 September 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah Raja segala raja dan Tuan di atas segala Tuan. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita bagi kami semua, sebab Engkau ya Tuhan akan menyelamatkan umat-Mu. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Oktolina Siregar. Kepada Ibu Lina, kami persilahkan. Terima kasih, selamat pagi Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan renungan pagi kita pada hari ini, tanggal 20 September, berjudul Karena Tuhan akan menyelamatkan umat-Nya. Ayat inti terdapat di dalam Yeremia 31 ayat 7 firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Dalam penglihatan, saya melihat dua pasukan dalam konflik yang mengerikan. Satu pasukan dipimpin oleh panji-panji berlambang dunia. Yang lainnya dipimpin oleh panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah. Standar demi standar ditinggalkan dalam debu. Ketika kompi demi kompi dari tentara Tuhan bergabung dengan musuh, dan suku demi suku dari barisan musuh bersatu dengan umat Allah yang memelihara hukum. Pertempuran berkecambuk. Kemenangan bergantian dari kedua belah pihak. Sekarang para prajurit salib menyerah. Seperti seorang sakit yang merana sampai mati, Yesaya 10 ayat 18. Tapi mundurnya mereka hanyalah untuk mendapatkan posisi yang lebih menguntungkan. Sorak-sorai gembira terdengar. Sebuah lagu pujian kepada Allah dinyanyikan. Dan suara malaikat bersatu dalam lagu tersebut. Saat tentara Kristus menancapkan panjinya di dinding benteng yang sampai saat itu dipegang oleh musuh. Kapten keselamatan kita memerintahkan pertempuran dan mengirimkan dukungan kepada prajuritnya. Kuasanya ditampilkan dengan luar biasa, mendorong mereka untuk menekan pertempuran ke gerbang.
Dia mengajari mereka hal-hal yang dahsyat dalam kesalehan sewaktu dia memimpin mereka selangkah demi selangkah, menaklukkan dan menundukkan. Testimonies for the Church, volume 8, halaman 41. Demikianlah baca renungan pagi kita pada hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Lina. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Ayat inti renungan hari ini berbicara tentang sisa-sisa Israel atau remnant. Mari kita baca kembali dalam Yeremia 31 ayat 7 yang berbunyi, "Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel." Saudaraku dalam Tuhan, penting bagi kita untuk mengerti apa itu umat yang sisa atau the remnant. Sebab banyak umat dan para pendeta gereja Advent yang sekarang ini memahami bahwa seluruh anggota gereja Masehi Advent hari ke-7 itu adalah umat yang sisa. Oh tidak. Perhatikan ayat ini berkata, sisa-sisa Israel. Artinya, Israel bukanlah umat yang sisa, tetapi di dalam Israel ada umat yang sisa. Kenapa? Karena Israel secara bangsa sudah murtad, mereka menyembah berhala. Tetapi di dalam Israel masih ada yang setia, meski jumlahnya kecil. Itulah umat yang sisa, itulah yang Yeremia sebut umat Allah. Perhatikan yang Roh Nubuat jelaskan tentang umat sisa. The Acts of the Apostles, halaman 377 paragraf 2, menyatakan, "Karena ketidakpercayaan dan penolakan terhadap tujuan sorga, Israel sebagai sebuah bangsa telah kehilangan hubungan dengan Allah. Namun, cabang-cabang yang telah dipisahkan dari pokoknya, Allah mampu satukan kembali dengan keturunan Israel yang sebenarnya, umat sisa yang tetap setia kepada Allah nenek moyang mereka." Perhatikan saudaraku, Israel sebagai sebuah bangsa sudah kehilangan hubungan dengan Allah. Tetapi ada umat yang sisa yang masih tetap setia kepada Allah nenek moyang Israel. Semakin jelas bahwa Israel bukanlah umat sisa. Perhatikan tulisan Paulus berikut ini dalam Roma 9 ayat 27 yang berbunyi, "Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan." Nah, gereja Advent mengaku sebagai Israel rohani. Roh Nubuat berkata dalam From Splendor to Shadow, halaman 196 paragraf 3 yang berbunyi, "Sejak saat itu, mereka harus dimasukkan ke dalam Israel rohani, gerejanya di bumi." Jadi, Israel rohani itu adalah gerejanya Allah di dunia ini. Nah, siapakah gerejanya Allah di dunia ini? Kita baca Selected Messages buku kedua, halaman 397 paragraf 3. Perhatikan kutipan sebelah kanan yang menjawab, "Saya diperintahkan untuk mengatakan kepada umat Masehi Advent hari ke-7 di seluruh dunia, Allah telah memanggil kita sebagai suatu umat untuk menjadi harta kesayangan bagi dirinya sendiri. Dia telah menetapkan bahwa gerejanya di bumi akan bersatu sempurna dalam roh dan nasihat Tuhan semesta alam sampai akhir zaman. Gereja Allah di dunia ini adalah gereja Masehi Advent hari ke-7. Karenanya jelas bahwa Israel rohani adalah gereja Masehi Advent hari ke-7. Oleh sebab itu, sebagaimana Israel jasmani bukanlah umat yang sisa, demikian juga dengan Israel rohani bukanlah umat yang sisa. Gereja Advent yang sekarang ini bukanlah umat yang sisa, tetapi sisa-sisa dari gereja Adventlah yang disebut umat yang sisa. Kenapa? Renungan hari ini menjawab dalam Radiant Religion halaman 265 paragraf 2 berbunyi, "Satu pasukan dipimpin oleh panji-panji berlambang dunia, yang lainnya dipimpin oleh panji Pangeran Immanuel yang berlumuran darah.
standar demi standar ditinggalkan dalam debu, ketika kompi demi kompi dari tentara Tuhan bergabung dengan musuh, dan suku demi suku dari barisan musuh bersatu dengan umat Allah yang memelihara hukum. Pasukan Tuhan, kompi demi kompi meninggalkan Tuhan dan bergabung dengan setan. Inilah yang terjadi di dalam Israel rohani. Tidak heran, hanya umat sisa yang selamat dan bahkan ada dari pasukan musuh yang bertobat dan bergabung dengan umat yang sisa. Saudara mungkin terkejut, tetapi inilah fakta yang firman Tuhan dan roh nubuat nyatakan. Israel jasmani dan rohani bukanlah umat yang sisa. Jangan berbangga diri menjadi bagian dari Israel jasmani atau Israel rohani. Bahkan Israel jasmani secara bangsa sudah ditolak. Hanya yang sisa dari Israel yang selamat. Ingat zaman Elia, seluruh bangsa menyembah berhala. Hanya 7.000 yang tidak sembah berhala. Yang 7.000 itulah umat yang sisa. Demikian juga di dalam gereja Advent yang sekarang ini. Mayoritas umat gereja Advent yang sekarang ini menyembah Trinitas. Hanya sedikit sekali yang menolak menyembah Trinitas. Kondisi zaman Elia terulang kembali. Pilihan ada pada saudara. Dan jangan salah pilih, sebab Counsels for the Church halaman 353 paragraf 3 berkata, jubah kebenaran Kristus yang tak bernoda dikenakan pada anak-anak Allah yang diuji, dicobai namun setia. Umat sisa yang diremehkan mengenakan pakaian yang mulia, tidak lagi dicemarkan oleh kecemaran dunia. Nama-nama mereka disimpan dalam buku kehidupan anak domba, terdaftar di antara umat beriman dari segala masa. Hanya umat yang sisa yang menerima jubah putih kebenaran Kristus. Hanya umat yang sisa yang tercatat dalam buku kehidupan. Hanya umat yang sisa yang Tuhan selamatkan. Itu sebabnya umat yang sisalah yang bersorak-sorai, bersukaria dan bernyanyi memuji Tuhan yang telah menyelamatkan mereka. Sebab Yesuslah kapten keselamatan mereka yang memimpin mereka selangkah demi selangkah menaklukkan dan menundukkan hingga tiba di negeri perjanjian. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua dan sukacita. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat dan amaran pada pagi hari ini. Gereja Advent yang sekarang ini bukanlah umat yang sisa, tetapi umat yang sisa terdapat di dalamnya. Karenanya penting bagi kami untuk mengerti bagaimana agar menjadi umat yang sisa. Umat yang sisa adalah mereka yang menuruti perintah Allah dan memiliki iman di dalam Yesus. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Kristus dalam hati kami, maka kami mengenal Engkau ya Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal anak-Mu yang tunggal yang Engkau peranakan. Sebab mengenal Bapa dan anaknya itulah keselamatan. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.